Nanya terkait dengan debat tadi, Kak. Mungkin tanggapannya seperti itu. Bagi kami, pasangan saya dan satu, proses debat ini adalah bagian dari hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU. Tentunya bagi kami, itu kami apresiasi karena kami diberi kesempatan ruang dan waktu dalam menyampaikan visi misi kami. Karena jujur keterbatasan kami di wilayah Bandung dengan situasional keadaan. Nah, sehingga dalam proses debat ini kami mampu atau benar-benar diberikan kesempatan untuk menyampaikan sejauh mana visi-visi kami agar masyarakat memahaminya dan mengetahuinya. Sehingga pada kesempatan ini kami apresiasi penuh KPU dan tentunya statement kami yang terakhir, kami ingin masyarakat yang sudah cerdas di Bandung ini bisa menggunakan hak pilihnya waktu yang sudah dekat ini di 27 November 2024. Bagaimana mereka setelah mengenal figur-figur yang baik ini yang tentunya mencari yang terbaik, salurkan aspirasi masyarakat hakikat untuk menggunakan haknya ya sebagai dasar hati nurani pilih yang terbaik. Kalau ingin perubahan yang sempurna, pastikan bersama siapa karena bagaimanapun pemimpin harus berinovasi, punya keberanian dalam memberikan yang terbaik bagi orang Bandung sesuai dengan visi kami menuju Bandung yang sejahtera, bahagia dan merata. Itu tak. Pak, tadi banyak dibahas soal visi misi mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pekerja dan lain sebagainya itu digratiskan. Itu kan APBD 10 triliun itu cukup Pak untuk begitu. Dengan sumbang 150 juta itu gimana sih Pak? Bagi kami sekali lagi program itu saat kita dipilih menjabat 5 tahun. Sekali lagi yang 5 tahun menjabat. Program itu bukan serta-merta program 100 hari selesai semua. Kita ada step by step. Kita juga dasar pasti uang. Program itu pasti dasarnya uang. Uang yang 110 triliun apa yang mereka mampu. Ingat, yang wajibnya 5 triliun yang harus dibiayai pemerintah Bandung yaitu menggaji ASN. Begitu pula biaya-biaya yang lain, listrik, air dan lain sebagainya. Tentunya masih bicara 5 triliun kalau APBD-nya 10 triliun. Nah ini tentunya program kami paling sementara untuk bisa lakukan ada beberapa yang memang 1 tahun pertama kurang lebih 2 triliun yang ada. Tentunya 3 triliun dipakai program OPD. Ya, organisasi perangkat daerah mereka adalah ASN yang punya potensial, punya kemampuan di masing-masing OPD-nya, sehingga mereka punya program sendiri yang punya juga bentuk peradaban masyarakat. Tinggal pemimpin itu bagaimana mengarahkan agar segalanya tetap tepat sasaran dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Setelah itu tahun kedua, karena APBD itu tahun pertama kan Februari sudah ditetapkan. Berarti kami punya kewenangan penuh di tahun kedua. Tahun kedua bagi Suryadinata tidak ada kata lain. Digitalisasi kita akan lakukan dalam konteks peningkatan pajak yang ada. Sehingga online sistem wajib, sehingga target kami sampai 15 triliun. Nah sehingga 15 triliun APBD kita bisa lakukan. Program kami akan tuntas 2 tahun itu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kaum Bandung. Kami tidak mimpi, karena sekarang suatu inovasi dan target bicara pendapatan kami sudah ada caranya mencari dan lain sebagainya. 2 tahun program itu diselesaikan atau baru dimulai 2 tahun? Ya artinya kayak pertama 1 tahun pertama ada yang kita sekarang tugas. ASN OPD. Ya ada, artinya program kami itu masih BCD itu tahun pertama. Tentunya yang namanya program 190 juta per sekolah tahun pertama dan sebagainya yang mampu kami tahun pertama karena masih dalam perubahan agar kami bisa membahas. Yang full kami bisa lakukan dalam di tahun kedua karena kami melaksanakan segala sesuatu dari tahun dari anggaran hidup sehingga kami juga tapi kita target itu tentunya pendapatan kami akan cari bukan naik itu gampang tapi kan bagaimana kita mendapatkan itu agar tidak defisit lagi target besar kita bisa tercapai kalau kami target besar kami akan bisa tercapai dengan bagaimana kami mengatasi dan mencari sesuatu banyak yang bukan beberapa masyarakat tapi yang dia tidak sesuai dengan normatif aturan yang ada.
jelas. Masih ada rencana di sana Pak seperti yang sebelumnya. Nah begini, sekali lagi, uang APBD Bandung sekarang prioritas dibutuhkan bagi kesejahteraan kaum Bandung, itu sekarang prioritas. Masalah memberikan perhatian kepada kota-kota yang lain itu bagian dari kesepakatan untuk menghadirkan nama Bandung. Nah sejauh mana kita akan implementasinya kembali kita bersama, karena sekarang sesuatu tidak boleh membuat suatu kemuliaan di kepentingan pribadi saya dalam konteks yang prioritas. Karena bagaimanapun kalau kita open seperti sekarang ini melalui dengan 17.000 proposal yang masuk tahun 2023 sampai 2024 sudah hampir 9 triliun. Sekali lagi 9 triliun sesuai dengan data yang ada di keuangan Bandung, data proposal yang masuk. Bagaimana pendapatan kita yang bisa triliun dari kita, sedangkan permohonan sudah 9 triliun. Bagaimana kita bisa memberikan kepada UPD atau penasehatnya? Kalau kita memberikan ke kabupaten daerah yang lain sekarang, jangan salah. Sekarang ini pemilihan bupati, gubernur, di setiap kabupaten dia punya calon, dia punya visi misi. Berikanlah mereka untuk mensejahterakan masyarakat secara prioritas. Bukan kita membantu, oke. Tapi kalau membantu bukan secara prioritas, kewajiban pemimpin di Bandung harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat selama Bandung itu sendiri. Ya. Pak, satu lagi, kemiskinan kan dibilang 2,23% di Bandung. Nah itu mungkin dikatakan menurun ya, lebih sedikit dibandingkan dengan nasional. Terus bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi kemiskinan itu supaya tidak ada kemiskinan di Bandung dengan PAD yang cukup besar? Baik. Pendapatan yang sekali lagi yang kategorikan miskin itu yang saya kan hampir memang 17 sampai 17 ribu. Ya kalau masuk ya rendah, tapi ribuannya 17 ribu bayangkan di Bandung. Yang pendapatannya 665 ribu. Berendah bayangkan ya. Nah kalau itu sendiri mungkin masih ngos-ngosan, tapi kalau dalam keluarga tambah ngos-ngosan. Nah kita UMK aja kita saja sudah masih belum maksimal. Nah kita memang sekali lagi nggak ada kata mimpi. Memang pemimpin itu sekarang prioritas memberikan suatu program kepada masyarakatnya untuk bagaimana kita bisa hidup lebih layak. Ya tentunya latihan-latihan sebelum BLK. Dan mereka pasti punya hobi orang-orang miskin. Apa yang maunya misalnya perbengkelan, kita latih perbengkelan. Dan misalkan satu modal UMKM dan sebagainya. Kita didik mereka, kita bina untuk mandiri. Itu tugas pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam kepentingan dan penuh masyarakat itu sendiri. Sehingga saya yakin sekali lagi, saya berani dalam 5 tahun zero kemiskinan baru itu saya, itu bagian dari pemimpin, bukan kemudian dalam konteks bukan. Tapi maka berikan kami sekali lagi jika merasakan ingin perubahan yang lebih sempurna, coblos wayang siasa nomor urut 1.